Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat TKJ SMK Negeri 2 Kudus. Masih dengan host di sini Prihaji. Hari ini perjumpaan kita pada kali ini kita akan mengenal lebih jauh dengan teknologi guru favorit kita, Bapak Mulyono. Nanti dia memperkenalkan dirinya sendiri. Kita langsung saja. Pak Mulyono ini sudah termasuk senior di TKJ, sudah banyak alumni yang merasakan tangan dingin beliau, ya, belajar bersama beliau, banyak maba yang sudah dipegang, jadi memang beliau multi talent, ya. Banyak yang belajar dengan beliau, mulai dari membuat web, pemrograman dasar, sekarang juga sudah belajar tentang jaringan. Oke, lebih jauh kita bisa langsung berbicara dengan Bapak Mulyono. Nama lengkap, Pak? Singkat padat, Pak. Ya. Mulyono gitu aja, Pak. Hanya satu kata, Mulyono. Ya, rumah? Rumah Kelaling Kauman, Pak. Rumah Kelaling Kauman. Masih ada di sekitar Kudus Timur. Ya, Kudus Timur. Sebelah selatan SMK ya, Pak. Kalau SMK 2 ke selatan, terus ke timur ya. Nah, iya. Kurang lebih 9 kilo kayaknya ya. Ya, 9 kilo, Pak. 9 kilometer. Ya, sekitar 20 menit perjalanan. Tidak terlalu jauh. Sudah punya istri? Alhamdulillah, Pak, sudah, Pak. Syukur, Pak. Selamat. Ya, beliau ini dulu waktu masih belum menikah, informasi Pak Mulyono ini suaminya Ibu Ida siapa, Pak? Rusiana. Ida Rusiana, guru bahasa Jawa di SMK 2. Dulu Kayak, termasuk favorit waktu masih ini wawancara, Pak, ini. Iya, ini informasi awal saja. Nanti biar lebih detail, biar beliau bercerita bagaimana perjumpaan pertama dengan Bu Ida. Nanti saja, Pak, kalau udah bertemu. Oke, kita lanjut saja. Baik, Pak Mul, semester ini Pak Mul mengajar mata apa? Ya, semester ini saya mengajar pemrograman dasar di kelas 10, TKJ 1 sampai 4. Semua kelas TKJ. Ya, terus sama kelas 11 yaitu materi TJPL, teknik jaringan WAN, atau TJPL itu singkatan dari teknik jaringan berbasis luas ya. Jadi untuk yang kelas 10 ya selamat ya, sudah bergabung di SMK 2. Nanti di pemrograman dasar akan ketemu saya. Materi pemrograman dasar ntar yang mengenai tidak jauh dari pemrograman web, dari mulai HTML, terus PHP sampai dengan framework ya. Sebelum dilanjutkan ini, Pak. Untuk pemrograman dasar menggunakan aplikasi pemrograman dasar ntar kita menggunakan Visual Studio Code, Pak. Nah, itu bisa di-download gratis di situs resminya Visual Studio ya. Nah, untuk spesifikasi laptop kemarin yang saya share di grup-grup WhatsApp ya, untuk Core i3 terus RAM-nya 4 GB, sebenarnya itu opsi, Pak. Boleh pakai prosesor AMD juga boleh. Yang penting di sini RAM-nya ya, karena Visual Studio plug-in-nya yang agak berat, Pak. Oh iya. Ya. Jadi minim 4 GB biar saat kita belajar itu lancar. Gitu. Oh iya. Ya. Jadi informasinya semua siswa memang disarankan untuk, karena kita di TKJ memang harus menggunakan sarana komputer, sehingga memang sangat disarankan supaya kalian juga harus memiliki atau minimal bisa menggunakan perangkat laptop atau PC yang ada di rumah yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Mulyono di mapel pemrograman dasar. Yeah. Minimal speknya seperti itu supaya ketika kalian menjalankan aplikasi itu tidak terlalu berat, lancar, tidak hang seperti itu. Dan untuk yang mapel yang lain, Pak, atau untuk pemrograman dasar belum selesai mau disampaikan?
Ya itu aja Pak. Iya. Yang perlu saya sampaikan tadi, aplikasinya yang dipakai itu Visual Studio Code tulisannya atau bacanya Visual Studio Code. Bisa kalian download di situs resminya yaitu Visual Studio. Dan untuk materi lainnya yang saya ampu yaitu TJBL atau biasa orang menyebutnya itu teknik jaringan WAN. WAN itu Wide Area Network atau jaringan tanpa kabel ya. Ya sebenarnya bisa kalian lihat di sini ada alat-alatnya. Ini jaringan untuk fiber optik karena ntar di semester 2 ya, untuk semester pertama ntar semester 1 ini kita masuk ke jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Tapi untuk semester 2-nya ntar kita sudah condong ke fiber optik. Bisa kalian perhatikan di sini. Ini ada alat-alatnya. Ya, walaupun ini apa nih, Pak? splicer Pak. Oh, splicer. Ya. Ada berapa splicer? Ada 2 ya. Ya. Yang kita mempunyai splicer itu 3. Ya lumayan harganya Pak. Nah, ya. Jadi ntar ketika kalian praktek ya mohon hati-hati karena ntar kalau ini sampai rusak, mungkin kita nggak mampu membelinya lagi. Salah pribadi loh. Iya. Iya, jadi ini harganya lumayan ya, bisa mobil 1 ini ya. 1 splicer mobilnya mobil 1 Pak. Kita mempunyai 3 alhamdulillah ya. Jadi bisa untuk belajar bergantian ntar. Dan bisa kalian perhatikan di sini nirkabel itu nggak jauh beda dengan kabel, cuma media transmisinya yang berbeda. Ya, bedanya hanya di media transmisi. Media transmisi. Kalau fiber optik ini biasanya digunakan untuk yang transmisi yang jarak jauh. Tapi kalau untuk yang biasa, kabelan biasa yang panjangnya 1 roll itu berapa Pak? 100 meter Pak ya? 30 feet kan? 30 feet. Tapi kalau fiber optik ini mungkin jaraknya bisa berkilo-kilometer ya. Dan tipe fiber optik bisa kalian lihat di sini. Ini materi basic ini ya, pengenalan perangkat-perangkat jaringan yang tentunya kalian sudah mempelajarinya di kelas 10 ya, materi KJD Pak ya. Komputer jaringan dasar. Nah, kalian bisa di kelas 10 itu kalian mempelajari mengenai apa Pak? IP address, terus perangkat-perangkat jaringan yang tentunya harusnya kalian sudah mengenalnya di kelas 10. Dan di kelas 11 ntar kita tinggal melanjutkan untuk perangkat-perangkat jaringan wireless yang sudah kalian kenal di kelas 10. Dan kalau mungkin di kelas 10 kalian kurang paham mengenai perangkat-perangkat jaringan yang nantinya akan diajarkan di kelas 11, bisa ditanyakan ke Bapak Ibu gurunya yang mengaku. Nah, ini fiber optik biasa disebut core ya. Dan fiber optik itu biasanya satu kabel, nggak kayak kabel biasa yang isinya kawat. Nah, ini media yang dipakai di kabel fiber optik ini dia menggunakan serat kaca. Jadi macam-macam. Dan harganya pun juga macam-macam, ada yang mahal, murah, ya kan. Nah, ini namanya patch cord. Ya, ini 1 fiber isinya, bisa 2, bisa 3. Nah, bisa dilihat di ujung konektornya. Di sini pemasangannya di internalnya, di indoor ya Pak, untuk yang seperti ini. Ini yang di indoor. Ya, nanti yang di outdoor ya lebih panjang lagi Pak. Yang warna hitam biasanya. Ya, ini yang di indoor. Dan kalau kalian perhatikan di sini, nah ini splicer. Nah, yang saya bahas tadi sama Pak Tri, ya kan. Yang mungkin kalau rusak kita nggak mampu membelinya, ya kan. Nah, ini splicer gunanya untuk apa? Hanya untuk menyambung kabel fiber optik serat kaca. Ya, di sini ada untuk penyambungannya. Ya, kalau sudah selesai, di sini bisa diletakkan di sini. Ya. Masang shieldnya situ. Iya, shieldnya, pelindung fibernya. Terus ini juga ada jarum 2-nya. Ini jangan sampai rusak ntar. Ya, karena di splicer ini ada kamera kecil yang tidak boleh disentuh. Ya, penggunaannya pun juga terlalu sensitif Pak. Ya. Jadi penggunaannya sangat hati-hati sekali. Jadi kalau penggunaan splicer ini emang saya tidak ada toleransi kalau mungkin kalian terlalu ceroboh ya. Iya, ceroboh. Emang saya agak marah. Terus perangkat-perangkat jaringan yang lainnya
tentunya kalian harus sudah mengerti ya. Udah gitu Pak, basic dari TJBL. Tentunya untuk perangkat-perangkat yang lainnya bisa kalian cari ya, karena ini kan work from home Pak ya, belajar di rumah. Ya, kalau kalian kepengen di sekolah nanti, karena kita juga nggak tahu kapan kita bertatap muka, karena saya juga kangen sudah lama nggak bertatap muka dengan siswa-siswa di SMK 2. Ya, semoga di masa pandemi ini cepat selesai gitu aja. Amin, Pak. amin. Baik, untuk materi pemrograman dasar mungkin lebih fleksibel di pembelajaran jarak jauh ya Pak. Iya. Karena kan tidak mempergunakan alat secara fisik real seperti ini, sehingga mereka bisa bekerja sendiri secara mandiri. Iya. Jadi untuk pemrograman dasar yang perlu disiapkan perangkatnya paling ya cuma komputer. Komputer ya. Ya, komputer. Bisa pakai laptop, desktop. Iya. Punya sendiri, punya kakak, punya ibu, punya bapak, boleh. punya tetangga, punya tetangga boleh kalau mau. Asal jangan ambil miliknya tetangga. Baik, kalau pemrograman dasar. Nah, sekarang kalau yang TJBL Pak, karena kan kalau kita lihat di sini secara fisik alatnya seperti ini, memungkinkan nggak pembelajaran jarak jauh untuk mapel TJBL? Kira-kira apa yang dipelajari di TJBL dengan kondisi kita harus jarak jauh seperti ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak. Karena kenapa di materi TJBL, karena perangkatnya ini agak harganya itu Pak mahal-mahal, yang tentunya mungkin kalian keseharian pun tidak selalu memakai alat-alat ini, ya kan? Jadi ya pembelajarannya ya kita kalau media online ya visual Pak, media visual ya lewat gambar, video, tutorial seperti itu. Tentunya ntar kalau sudah tatap muka baru kita bisa mempraktekannya. Nah, untuk saat ini mungkin materi-materi basic dari mulai topologi, desain ya itu penting sekali. Tahu ya topologi yang sudah kalian pelajari di kelas 10 di mapel KJD Pak ya. Komputer jaringan dasar yang seharusnya kalian sudah mengerti. Ntar mengenai topologi di fiber optik itu beda dengan topologi di jaringan biasa Pak. Ada FTTH, FTTH itu FTT untuk fiber to the home Pak. Jadi yang kita pakai yang biasanya dipelajari di SMK, di sekolah-sekolah menengah seperti ini itu FTTH. Dan kayaknya ke depan pun memang pengembangannya lebih ke pengembangan jaringan optik ya, berbasis fiber ya. Di provider-provider juga sekarang sudah menggunakan fiber optik gitu. Kayak slogannya Telkom itu Pak, yang 100 mega. Bandwidth-nya itu loh Pak. Oh, bandwidth-nya. Oke. Jadi kita belum di-endorse sama Telkom ini. Tapi yang jelas kita memang ada kerjasama dengan pihak Telkom dalam pengembangan kualitas pendidikan di SMK negeri, terutama di jurusan TKJ. Ya. Baik, untuk tentang pakai ini sudah materi pembelajaran sudah Pak? Ya, ini cuma perangkat yang mungkin kalian bisa lihat di sini bentuknya antara apa yang kalian pegang. Ya ini yang ada di meja ini ya kan. Tidak termasuk kopi maksudnya. Oh iya, ini kopi ini teman saya. Ya ini Pak Tri selaku sekretaris jurusan TKJ. Untuk Pak Fatahnya karena baru work from home jadi belum kelihatan. Ya, salam buat Pak Fatah di rumah. Baik, untuk pengenalan tentang pembelajaran di kelas 10 mapel pemrograman dasar dan kelas 11 di TJBL, berarti ada 2 mapel yang di Yanpo ya Pak ya. Semua kelas ya. Semua rombel ya. Baik, ini secara pribadi Pak Mul. Kayaknya punya kesibukan di luar ya Pak? Kesibukan di luar? Selain mengajar di sini. Jadi bocoran aja, Pak Mul ini jagoan ngoding, jagoan bikin web. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar intensif tentang bagaimana mendesain sebuah web, ya bisa belajar dengan Pak Mul. Beliau ini walaupun tidak mengajar tentang web design, tapi belajar sendiri tentang web design karena
Otodidak, Pak. Ya, otodidak karena informasinya beliau, perkembangan untuk web design ini sudah luar biasa dan terus berkembang, sehingga kalau tidak mengikuti akan ketinggalan. Sulit nanti, Pak. Sulit ya. Apalagi kita sudah terbiasa jadi juara. Enggak, artinya di LKS kita sudah sering beberapa kali mewakili kabupaten ya pada tingkat provinsi. Jadi mau tidak mau memang Pak Mul yang biasa jadi guru pendamping siswa-siswa yang ikut lomba LKS di kabupaten, di provinsi memang harus mempersiapkan siswanya. Kalau misalnya Pak, membangun sebuah web design, membangun sebuah web, itu kalau yang paling mudah, paling murah kira-kira harga berapa? Ini ya, cerita untuk, bisnis nih. Jadi kalau untuk membangun sebuah website, ya tata caranya itu cara-caranya itu berbeda-beda. Oh, beda. Ya, kalau untuk sekedar web profil biasa, ya saya sarankan nggak usah pakai coding lah, karena sudah disiapkan, sudah ada platformnya yang namanya itu WordPress, Pak. Ya, WordPress. Nah, jadi kita tinggal drag and drop, tinggal buat menu-menunya secara custom, itu bisa otomatis, Pak. Jadi kita nggak harus tahu apa itu yang namanya coding atau script atau kode lah, ya yang dimengerti oleh komputer atau bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Kita cukup download ya di wordpress.org. Nah, tinggal download terus install di lokal komputer server kita. Ya bisa menggunakan SAM, WAM, Nging atau mungkin Laragon, Pak. Macam-macam itu ya. Server bisa kalian cari tahu. Dan untuk yang kelas 10 ya, karena mungkin kalian di pemrograman dasar entar ya, kayak kemarin waktu kita pengenalan, saya memberikan pertanyaan mengenai apa kemarin, apa yang kalian tahu mengenai pemrograman dasar, dan ternyata jawabannya pun juga beragam. Ya beragam, tapi sebagian besar sudah benar ya. Yang pada intinya pemrograman dasar yang kita pelajari ntar saya arahkan ke pemrograman web. Jadi nanti pemrograman dasar arahnya ke pemrograman web, Pak. Pemrograman web. Karena kita mengikuti era sekarang, Pak. Ya, juga kedepannya juga pemrograman web ini sangat diminati sekali. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang kayak gini, Pak. Ya kan? Ya semua harus lewat media digital, Pak. Ya. Nah, itu sekilas mengenai pemrograman, dan tentunya di pemrograman web itu banyak sekali yang harus kita pelajari, dari mulai HTML itu baru kerangkanya, terus habis itu desain CSS-nya, cascading style sheet, terus habis cascading style sheet kita baru belajar database-nya, PHP-nya. PHP itu bukan pemberi harapan palsu, Pak. Tapi hypertext preprosesor. Jadi catatan, Pak Mul bukan sering ngasih PHP. Udah berapa menit ini, Pak? Sama Pak ini ya, kita memang waktunya agak berlebih ini, Pak. Gak apa-apa. Karena Pak Mul ini mengajar 2 mata pelajaran sehingga banyaknya harus diperkenalkan. Tapi sedikit gambaran seperti itu. Jadi persiapkan saja, walaupun pembelajaran jarak jauh, kalian tetap harus belajar, tetap harus mempelajari apa yang jadi disampaikan Pak Mul. Kemudian untuk mapel PJPL karena tidak bisa mengakses ke alatnya secara langsung ya, sebisanya yang bisa kita pelajari sehingga nanti ketika kita bisa bertatap muka, bisa belajar langsung di kelas, kalian bisa mempergunakan alat-alat ini, tapi dengan catatan harus hati-hati ya. Walaupun menggunakan alat yang paling murah pun, tetap kita harus memelihara alat tersebut. Karena di kelas 10 kan juga ada pelajaran K3, Pak. Oh iya, kan? ada pelajaran K3. Iya, betul. Itu yang kelas 11 ini. Jadi memang harus dijaga semuanya. Ya, karena ini yang memakai untuk semua siswa yang ada di SMK 2, terutama di jurusan TKJ. Baik, sampai di sini perjumpaan kita di 20 menit
bersama 20 menit. Pak Mul. Hampir 30 menit, Pak. 30. Panjang juga durasinya, semoga tidak menghabiskan. Yang penting tetap bahagia ya, jangan mudah menyerah. Kita jumpa lagi di pertemuan mendatang. Sampai berjumpa Sobat TKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.